Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menghitung analisis tingkat kesukaran tes esai maupun tes pilihan ganda. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran tes esai maupun tes pilihan ganda, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tes. Nah, tes adalah salah satu bentuk alat ukur yang mempunyai nilai benar atau salah untuk menilai kemampuan kognitif atau pengetahuan siswa dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan. Menurut Nuryadi dan Husaini pada tahun 2016 mengatakan bahwa tes merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga menghasilkan nilai dari hasil belajar. Nah, tes itu sendiri terdiri dari dua, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Yang mana sih itu tes subjektif dan tes objektif? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Tes subjektif itu menurut Haryanto pada tahun 2020 mengatakan bahwa tes subjektif adalah salah satu bentuk soal yang penulisan jawabannya menuntut siswa untuk mengingat hal-hal yang dipelajarinya dengan cara mengemukakannya dalam bentuk uraian tertulis. Nah, tes subjektif ini bisa dikategorikan dengan tes uraian karena siswa diminta untuk menuliskan jawaban yang diingatnya. Nah, selanjutnya itu tes objektif. Yang mana sih itu tes objektif? Nah, menurut Asrul, Ananda, dan Rosnita pada tahun 2014 mengatakan bahwa tes objektif dikenal dengan istilah tes jawaban pendek dari salah satu tes yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu jawaban di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Nah, contoh tes objektif ini adalah tes soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya itu apa sih itu tingkat kesukaran? Nah, tingkat kesukaran berarti sejauh mana kesukaran suatu butir soal. Aiken pada tahun 1994 menyatakan bahwa tingkat kesukaran soal adalah peluang siswa untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu. Tingkat kesukaran soal memiliki kriteria mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran diberi simbol P atau singkatan dari proporsi. Kriteria tingkat kesukarannya itu apabila proporsi lebih kecil atau sama dengan 0,30 berkisaran antara 0 sampai dengan 0,30 itu termasuk soal yang sukar. Dan apabila proporsi bernilai lebih besar atau sama dengan 0,31 dan lebih kecil dari 0,70 atau sama dengan atau lebih kecil dari 0,70 yang berkisaran antara 0,31 sampai dengan 0,70 itu termasuk soal yang sedang. Nah, dan apabila nilai proporsinya itu lebih besar atau sama dengan 0,71 ini berkisaran antara 0,71 sampai dengan 1,00 itu termasuk soal yang mudah. Menurut Matodang, Julia, Sriadi, dan Simartama pada tahun 2019 bahwa perbandingan antara soal mudah, sedang, sukar bisa dibuat dengan 3:4:3. Artinya 30% soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, dan 30% soal kategori sukar. Perbandingan lain yang termasuk sejenis dengan proporsi tersebut misalnya 3:52, artinya 30% soal kategori mudah,
50% soal kategori sedang dan 20% soal kategori sukar. Nah, di dalam soal itu harus ada soal yang mudah, sedang, dan sukar. Jika tidak ada ketiganya, maka soal itu tidak baik atau perlu adanya perbaikan soal. Nah, selanjutnya itu bagaimana menentukan tingkat kesukaran soal pilihan ganda, yang mana itu termasuk soal yang mudah, sedang, dan sukar. Ada rumusnya untuk meningkatkan melihat tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Itu rumusnya P, yang mana P adalah proporsi atau tingkat kesukaran, itu sama dengan B dibagi JS, di mana B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar. Terus JS itu adalah jumlah seluruh siswa. Nah, kita ingat untuk melihat soal itu mudah, sedang, dan sukar, kita harus melihat kriteria nilai proporsi, yang mana itu soal yang mudah, sedang, dan sukar. Kita lihat di slide bahwa saya tadi menjelaskan sebelumnya bahwa 0 sampai dengan 0,30 apabila nilai proporsi berjumlah 0 sampai dengan 0,30 itu dikategorikan soal yang sukar. Dan apabila jumlah nilai proporsi itu 0,31 sampai dengan 0,70, maka itu termasuk kategori yang sedang. Sedangkan apabila nilai proporsi itu berkisar antara 0,71 sampai dengan 1,00, itu termasuk soal kategori mudah. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Contohnya, guru matematika memberikan 10 pertanyaan pilihan ganda dengan komposisi 3 nomor soal mudah, 4 nomor soal sedang, dan 3 nomor soal yang sukar. Jika digambarkan, susunan soalnya sebagai berikut. Nah, nomor soal itu ada 10 soal. Dan yang ingin diukur dari soal itu pengetahuan tingkat kesulitannya itu mudah. Terus aplikasi tingkat kesulitannya sedang. Pemahaman tingkat kesulitan soalnya itu mudah. Kalau mau dianalisis, maka tingkat kesulitannya sedang. Terus penyelesaian tingkat kesulitan soalnya itu sukar. Penggunaan rumus tingkat kesulitan soalnya sukar. Terus pemahaman itu tingkat kesulitan soalnya mudah, aplikasi sedang, analisis sedang, dan penggunaan rumus itu sukar. Kita ingin kita ingin tes apakah ini sudah benar dengan menggunakan rumus yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian soal tersebut diberikan kepada 20 orang siswa dan tidak seorang pun yang tidak mengisi seluruh pertanyaan tersebut. Setelah diperiksa, hasilnya sebagai berikut. Kita lihat banyak siswa yang menjawab itu ada 20. Terus banyak siswa yang menjawab benar pada soal nomor 1 itu ada 18. Sehingga proporsi atau tingkat kesukaran soal nomor 1 itu kita gunakan rumus bahwa banyak siswa menjawab soal yang benar dibagi dengan banyaknya siswa. Jadi 18 dibagi 20 itu sama dengan 0,9. Jadi tingkat proporsinya atau tingkat kesukarannya itu berjumlah 0,9. Nah, kita lihat itu 0,9 itu berada di antara 0,71 sampai dengan 1,00. Jadi ini termasuk kategori soal yang mudah. Terus selanjutnya nomor 2. Kita lihat banyaknya siswa yang menjawab benar itu ada 12 orang. Sehingga 12 dibagi dengan banyaknya jumlah siswa. Jadi 12 dibagi 20 sehingga menghasilkan proporsi itu 0,6.
dan 0,6 itu berada di antara 0,31 sampai dengan 0,70, sehingga tingkat kesukaran dari soal nomor 2 itu kategorinya sedang. Begitupun sampai dengan soal yang sampai dengan nomor soal yang ke-10. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dari tingkat kesukaran dengan menggunakan rumus, kita lihat bahwa dari hasil yang dilakukan ternyata ada 3 soal yang meleset, yakni soal nomor 3 yang semula termasuk dalam kategori mudah, setelah diuji tingkat kesukarannya, ia termasuk dalam kategori sedang. Demikian juga soal nomor 4 yang semula kategori sedang ternyata termasuk dalam kategori mudah. Soal nomor 9 yang semula sedang ternyata masuk dalam kategori mudah. Sedangkan 7 soal lainnya sesuai dengan proyeksi semula. Atas dasar tersebut, ketiga soal tersebut harus diperbaiki. Soal nomor 3 diturunkan ke dalam kategori mudah, soal nomor 4 dinaikkan ke dalam kategori yang sedang. Selanjutnya itu soal nomor 9 dinaikkan ke dalam kategori sedang. Baik, sampai di sini penjelasan dari menentukan tingkat kesukaran dari soal pilihan ganda. Selanjutnya itu bagaimana menentukan tingkat kesukaran dari soal soal esai. Kita ketahui bahwa rumus meningkatkan tingkat kesukaran soal esai itu sama dengan proporsi sama dengan mean dibagi skor maksimum yang ditetapkan. Dan untuk mencari mean itu jumlah skor siswa peserta tes pada suatu soal dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Atau mean itu bisa diartikan rata-rata dari soal tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Perhatikan nilai matematika siswa kelas 7 yang disajikan dalam tabel berikut. Kita lihat ada 10 siswa atau ada 10 sampel. Dan soalnya itu ada 5. Kita lihat bahwa Salma mendapatkan nilai di nomor 1 itu 6, terus Fazila 8, Fadila 9 dan seterusnya. Begitupun dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Kita lihat nomor 1 itu skor maksimum atau skor yang paling tinggi dijawab oleh siswa itu ada 10. Terus soal nomor 2, skor maksimum atau skor yang paling tinggi didapatkan oleh siswa itu ada 10 juga. Nomor 3 itu ada skor maksimumnya 9, terus soal nomor 4 itu 8, terus soal nomor 5 itu 7. Nah, kita diminta untuk menentukan tingkat kesukaran soal berdasarkan tabel berikut ini. Dan kemudian kita koreksi apakah ini termasuk kategori mudah, sedang, dan sukar. Selanjutnya, sebelum menentukan nilai proporsinya, terlebih dahulu kita harus menentukan rata-rata atau biasa disebut dengan mean. Nah, kita lihat soal nomor 1, jumlah skor siswanya 82, di mana kita ambil 82 itu kita lihat barisan soal nomor 1, itu jumlah keseluruhan siswa yang menjawab soal nomor 1 jadi 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 9 tambah 10. Itu untuk menentukan nilai dari jumlah skor siswa pada soal nomor 1. Terus jumlah siswanya, kita lihat jumlah siswanya ada 10. Jadi untuk menentukan meannya itu jumlah skor siswa dibagi dengan jumlah siswa. Jadi 82 dibagi 10, sehingga kita mendapatkan mean dari soal nomor 1 itu 8,2. Selanjutnya soal nomor 2 itu jumlah skor siswanya kita yang
kita ambil itu jumlah skor siswanya itu 8 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 9. Jumlah skor siswa yang menjawab pada soal nomor 2. Terus kita lihat jumlah siswanya ada 10. Sehingga mean atau rata-rata dari soal nomor 2 itu 81 dibagi 10 menghasilkan 8,1. Nomor 3 jumlah skor siswanya 66, jumlah siswanya 10 sehingga meannya itu 66 dibagi 10 menghasilkan 6,6. Begitupun sampai dengan nomor 5. Nah, kita sudah mendapatkan rata-ratanya. Jadi, selanjutnya kita menentukan tingkat kesukarannya. Ya, pertama-tama kita menentukan tingkat kesukaran dari soal nomor 1. Itu kita lihat meannya itu 8,2, terus skor maksimumnya. Tadi skor maksimumnya itu kita lihat soal nomor 1, skor yang paling tinggi itu ada 10. Jadi skor maksimum dari soal nomor 1 itu 10. Jadi tingkat kesukarannya, kan tadi rumus dari tingkat kesukaran atau proporsi dari soal esai itu sama dengan mean dibagi dengan skor maksimum. Meannya kita sudah dapat itu 8,2 dibagi 10. Jadi menghasilkan proporsi 0,82. 0,82 berada di antara nilai 0,71 sampai dengan 1,00. Sehingga soal nomor 1 itu merupakan soal yang mudah. Selanjutnya soal nomor 2. Kita ketahui bahwa meannya itu 8,1, skor maksimumnya 10. Proporsinya itu 8,1 dibagi 10. Itu sama dengan 0,81. Dan 0,81 itu berada di antara nilai 0,71 sampai dengan 1,00. Sehingga termasuk dari kriteria soal yang mudah. Selanjutnya nomor 3, meannya itu 6,6 dan skor maksimumnya itu 9. Jadi proporsinya adalah 6,6 dibagi 9. Itu hasilnya 0,73. 0,73 itu berada di antara nilai 0,71 dan 1,00 juga. Sehingga soal nomor 3 itu termasuk kriteria yang mudah. Selanjutnya itu nomor 4. Kita ketahui meannya 6, skor maksimumnya itu 9. Jadi proporsinya itu 6 dibagi 9 sama dengan 0,67. Dan 0,67 itu berada di antara 0,31 sampai dengan 0,70. Sehingga soal nomor 4 itu termasuk kategori yang sedang. Selanjutnya nomor 5. Kita ketahui meannya itu 4,4, terus skor maksimumnya itu 8. Jadi proporsinya itu 4,4 dibagi 8. Sehingga menghasilkan proporsi itu atau tingkat kesukaran sama dengan 0,55. Kita ketahui bahwa 0,55 itu berada di antara 0,31 sampai dengan 0,70. Sehingga soal nomor 5 itu berada termasuk soal yang sedang. Kita lihat dari tingkat kesukarannya bahwa tidak ada soal yang sukar. Dan kan tadi sudah dijelaskan bahwa soal yang baik itu memiliki soal yang mudah, soal 30% soal yang mudah, 40% soal yang sedang, dan 30% soal yang sukar. Nah, kita ketahui di sini bahwa tidak ada soal yang sukar, sehingga perlu perbaikan untuk soal ini agar ada soal yang sukar. Jadi perlu perbaikan. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai cara menghitung tingkat kesukaran soal pilihan ganda maupun pilihan esai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan see you.